Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa hari terakhir ini saya selalu ditanya oleh umat seperti apakah puasa dan pantang orang Katolik. Mengapa kelihatan puasanya orang Katolik ringan dibandingkan puasanya saudara-saudari tetangga? Ada juga yang bertanya, apakah puasa itu berarti makan kenyang 1 kali sehari dan selebihnya tidak makan? Apakah masih bisa minum teh manis, soft drink, dan lain-lainnya? Memang pusing dan bingung mau menjawab pertanyaan yang mana duluan. Saya sempat berpikir bahwa satu kelemahan di kalangan umat Katolik adalah masih lemahnya katekese. Mimbar dan altar jarang digunakan untuk mensosialisasikan ajaran-ajaran gereja. Juga mungkin saja persiapan untuk menjadi orang Katolik belum serius, atau hanya sekedar formalitas saja. Yang penting bisa doa-doa pokok harian, sehingga ajaran-ajaran iman dan hal-hal praktis seperti ini tidak sempat disentuh oleh orang-orang berjubah ataupun para pembina katekumen. Memang ada juga masa mistagogi, tetapi mungkin sudah tidak menarik lagi karena orangnya sudah punya surat baptis. Ada juga yang berharap agar para pastor bisa menjelaskannya, karena para pastor itu seperti ensiklopedi berjalan. Saudara-saudari yang terkasih, berpuasa itu berarti makan kenyang 1 kali sehari bagi umat Katolik yang berusia 18 tahun sampai awal usia 60 tahun. Jadi kalau orang yang terbiasa makan 1 hari 3 kali, maka salah satunya makan kenyang, dan 2 yang lainnya boleh makan dengan porsi yang lebih kecil atau dengan kehendak bebas tidak makan. Pantang itu lebih berhubungan dengan hal-hal yang menyenangkan hati kita. Pantang dilakukan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat dalam masa Prapaskah sampai dengan hari Jumat Agung. Apa saja yang menjadi pantang bagi orang Katolik? Pantang daging, ikan, gula, garam, WhatsApp, SMS, Facebook, YouTube, TikTok, televisi, dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang sangat mengikat seseorang sehingga dia bisa lalai dalam hidup beriman. Orang Katolik berusia 14 tahun ke atas dianjurkan untuk berpantang. Kita bisa belajar pantang minum kopi, minum teh manis, dan diganti dengan air putih. Juga pantang cemil-cemilan dan goreng-gorengan. Tentu saja faktor usia dan kesehatan juga perlu dipertimbangkan. Dan gereja Katolik sangat fleksibel untuk orang yang sakit. Nah,
Perhatikanlah, kalau misalnya dalam sehari Anda biasanya makan dan satu porsinya itu bisa 25.000, maka selama masa puasa dan pantang, Anda hanya mengeluarkan 15.000 untuk biaya makan. Maka Anda sudah menyisihkan 10.000 yang bisa dijadikan derma. Maka selama masa prapaskah Anda bisa berbela rasa dengan saudara-saudari yang miskin dan berkekurangan dengan cara berderma sehari 10.000. Maka total selama 40 hari menjadi 400.000. Luar biasa, kolekte yang bernilai sebagai bagian dari sikap kita berbagi atau beramal kasih dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, tapi apakah puasa dan pantangnya orang Katolik hanya sebatas makan dan minum saja? Nah, banyak orang berpikir seperti ini. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama membantu kita untuk memahami makna puasa yang benar. Berpuasa yang dikehendaki Tuhan adalah membangun keadilan dan cinta kasih. Tuhan berfirman, berpuasa yang kukehendaki adalah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, membagi-bagikan roti bagi orang-orang yang lapar, dan membawa ke rumah orang-orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Puasa yang benar bagi orang Katolik adalah melakukan perbuatan-perbuatan kasih, terutama kepada mereka yang miskin dan sederhana. Siapakah mereka yang miskin? Mereka yang lapar, haus, telanjang, di penjara sebagai orang asing adalah orang-orang miskin yang harus kita layani. Bandingkan Matius bab 25 ayat 36-38. Mengapa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan terhadap orang-orang yang hina atau kecil, itu kita melakukannya untuk Tuhan Yesus sendiri. Matius bab 25 ayat 40. Maka tepat sekali untuk mengatakan puasa dan pantang bagi kita adalah hidup di hadirat Tuhan hari demi hari, selalu berbuat baik, melakukan perbuatan kasih tiada habis-habisnya kepada sesama. Maka kalau kita berpuasa, kita sisihkan beberapa rupiah untuk saudara-saudari yang miskin dari apa yang seharusnya menjadi kebutuhan kita setiap hari. Kita juga dipanggil untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Mereka yang diperlakukan tidak adil, itulah yang kita bantu supaya mereka hidup sebagai manusia yang bermartabat. Nah, makna semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin berbela rasa ada di sini. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil Yesus mengajarkan satu makna puasa. Puasa adalah bersuka cita, memiliki hati yang riang karena Yesus ada bersama kita. Dia adalah mempelai yang benar yang sedang ada bersama kita, dan kita menjadi sahabat-sahabatnya. Dia sendiri berkata, "Kamu adalah sahabatku." Yohanes bab 15 ayat 14. Selagi Yesus bersama dengan kita, maka selayaknya kita juga selalu bersuka cita. Kita berduka cita ketika Yesus menderita, sengsara, dan wafat bagi kita. Saat itulah kita berpuasa, kita menyesal karena telah berdosa, sehingga Yesus menjadi korbannya di atas kayu salib. Sabda Tuhan hari ini sangat menguatkan kita.
Mari kita memahami makna rohani berpuasa. Kita tidak harus menjadi orang munafik atau suka membanding-bandingkan diri dengan saudara-saudari tetangga. Puasa bagi kita adalah gerakan hati untuk menyerupai hati Tuhan. Kita harus mengikuti seruan Nabi Yoel. Puasa adalah koyakan hatimu dan jangan pakaianmu. Saya mengakhiri renungan hari ini dengan mengutip perkataan Santo Leo Agung. Berpuasa tidak hanya berarti mengurangi makan, melainkan memberantas semua kebiasaan jahat kita. Apakah kita bisa memiliki komitmen seperti ini? Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, bantulah kami membaharui diri dengan tobat. Semoga usaha mati raga yang kami mulai dapat kami selesaikan dengan hati tulus ikhlas. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.